Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas rangkuman materi pembelajaran pendidikan agama Islam. Sebelumnya, perkenalkan saya Ayu Aryani Talim Mustalib dari program studi Teknik Listrik dan Instalasi dengan NIM 22TLI143. Hal-hal yang akan dibahas: yang pertama, makna al-Islam; 2, pemahaman dinul Islam; 3, muamalah; 4, zakat dan pajak. Islam berbeda dengan agama lain yang berasal dari nama tempat atau nama penyebarannya. Islam berasal dari bahasa Arab yang memiliki banyak arti. Beberapa arti Islam antara lain: 1. Islamul Majhi, yang artinya menundukkan wajah. Seorang muslim berarti orang yang menundukkan wajah di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena rasa hormatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Islam berasal dari kata istislam yang berarti berserah diri. Seorang muslim berarti orang yang berserah diri kepada dirinya. Dia akan pasrah, menyerah ridho, dan mengikuti aturan-aturan Allah. 3. Islam berasal dari kata as-salama yang berarti suci dan bersih. Seorang muslim adalah orang yang bersih badan, bersih pakaian, dan bersih hatinya. Seorang muslim pula yang telah mempelopori adanya pembangunan WC. 4. Islam berasal dari kata as-silmu atau as-salma yang berarti perdamaian. Islam merupakan agama yang damai, bukan agama kekerasan. Islam telah menebarkan kedamaian di muka bumi. 5. Islam berasal dari ahkamullah yang artinya pedoman hidup, tidak kontradiktif tapi saling menyempurnakan dan sesuai dengan fitrah manusia. 6. Islam adalah jalan yang lurus atau siratal mustaqim, jalan yang selamat sampai surga. Rasulullah pernah membuat sebuah garis lurus, kemudian di sisinya ada garis yang menyimpang. Setiap penyimpangan ada para penyeru ke neraka jahanam. Islam adalah agama yang tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Hanya saja umat manusia sedang dalam keadaan jauh dari Islam sehingga terpuruk. Manusia tidak menolak kebenaran Islam sehingga populasi manusia di dunia tidak pernah turun, malahan meningkat. Pemahaman dinul Islam. Agama sebagai sumber moral. Moral atau akhlak merupakan salah satu pembeda antara manusia dengan hewan. Tanpa moral, manusia bisa saja lebih rendah derajatnya daripada binatang. Dengan moral pula, manusia bisa lebih mulia dari malaikat. B. Agama sebagai petunjuk kebenaran. Manusia senantiasa berusaha mencari kebenaran. Dengan akal pikiran yang demikiannya, manusia dapat memperoleh kebenaran dari agama melalui nabi dan rasul yang telah diutus Allah Subhanahu wa taala dari masa ke masa, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 143 yang artinya, kebenaran itu adalah dari Tuhanmu. Sebab itu, janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. C. Agama sebagai sumber informasi metafisika. Persoalan yang menyangkut metafisika masih gelap bagi manusia dan belum dapat penyelesaian. Agama adalah sumber informasi tentang metafisika, karena dengan agama manusia dapat mengetahui persoalan metafisika, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah An-Naml ayat 65 yang artinya, katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. D. Agama sebagai bimbingan rohani. Dalam masyarakat luas, dilihat seringkali orang-orang salah mengambil sikap dalam menghadapi suka dan duka. Muamalah berasal dari kata amilah yang berarti berbuat atau bertindak. Muamalah adalah hubungan kepentingan antara sesama manusia. Hasbunallah minan nas. Sedangkan menurut istilah, pengertian muamalah dapat terbagi menjadi dua. Yang pertama, muamalah dalam artian luas. Muamalah adalah peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. Muamalah dalam artian sempit. Muamalah adalah semua akad yang memperbolehkan manusia saling menukar manfaatnya. Zakat dan pajak. Zakat dan pajak keduanya sama-sama wajib dibayar. Namun, zakat merupakan kewajiban yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan oleh pemerintah. Zakat terbagi menjadi dua, yaitu zakat mal dan zakat adalah zakat yang dikeluarkan dengan harta, sedangkan zakat fitrah adalah zakat di mana setiap orang yang bernyawa diwajibkan berzakat pada saat menghampiri hari raya Idul Fitri.
Pada zaman Nabi, ada pajak yang namanya jizyah, yaitu pajak yang wajib dibayar oleh seorang non-muslim untuk orang